pemirsa, selamat pagi. Senang sekali Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, tak terima dibubarkan sekelompok motor diduga pelaku balap liar mengamuk hingga menjarah warung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, usai peristiwa polisi memburu dan berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga merupakan anggota geng motor. Inilah rekaman video amatir warga saat kelompok pengendara sepeda motor terduga pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Dengan membawa kayu dan batu, kelompok pengendara motor ini merusak sebuah warung dan menganiaya 5 orang warga sekitar. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pengendara sepeda motor ini diduga tengah melakukan aksi balap liar. Warga yang resah lantas membubarkan aksi balap liar tersebut. Tidak terima dibubarkan, mereka kemudian langsung menyerang warga. Warga yang kalah jumlah oleh para pelaku kemudian bersembunyi di dalam warung hingga dianiaya para pelaku. Kelompok pesepeda motor ini juga menjarah isi warung dan merusaknya. Kami lerai, terus sambil diusir pelan-pelan. Di situ dari saya usir sampai dari lampu merah ini sampai di halte, aman-aman aja tuh. Pas mau makin diusirin lagi, nyampe di pom bensin Shell, nyerang. Nah, disitulah udah membabi buta tuh. Sampai di sini. Atas peristiwa ini 5 orang warga menjadi korban hingga 1 orang warga menderita luka sabetan senjata tajam. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, Anyus melaporkan. Kelompok geng motor mengamuk dan merusak serta menjarah sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai rekaman video viral di media sosial, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Cempaka Putih langsung bergerak cepat guna menangkap para pelaku. 2 orang terduga pelaku berhasil diamankan dari rumah mereka masing-masing di kawasan Johar Baru. Dari keterangan awal diketahui kelompok ini sebelumnya terlibat aksi tawuran dengan kelompok lain. Kejadian itu mereka sedang nongkrong, kemudian ada kesalahpahaman, kemudian terpancing, mereka mengarah kepada orang yang memang saat ini dalam proses lidik, kemudian ada pengusakan berupa warung, dan kemudian ada proses untuk mengambil barang yang memang bukan miliknya secara paksa. Usai ditangkap, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Sementara terduga pelaku lain kini dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Radisa Jaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga hendak mencuri seorang pemuda di Mojokerto, Jawa Timur, babak belur dihajar warga. Ya, warga ini curiga dengan pelaku yang masuk ke dalam sebuah gudang. Puluhan warga desa Seduri dan pengguna jalan menyeret pemuda pelaku pencurian di sebuah gudang di kawasan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pun langsung dihajar warga yang geram dengan sering terjadinya aksi pencurian di wilayah tersebut. Beruntung aksi amuk warga terhenti setelah petugas dari Polsek Mojosari, Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi dan menyelamatkan pelaku. Pelaku pun langsung dibawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Arif, salah satu warga, mengatakan pria tersebut memang sedang dikejar warga saat masuk ke dalam gudang. Kecurigaan warga semakin menguat setelah diketahui bahwa gudang tersebut dalam kondisi terkunci dan dijaga. Beberapa orang penjaga pun segera melakukan penyisiran di dalam area bangunan untuk mencari keberadaan pria tersebut. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti identitas maupun motif pria tersebut masuk ke dalam gudang.
Polisi masih mendalami kasus ini dan memintai keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis di Pondok Aren, Tangerang Selatan berhasil diungkap Polda Metro Jaya. Menurut polisi, motif pelaku tega membunuh diduga ingin menguasai sepeda motor korban. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan di Pondok Aren. Penangkapan pelaku dilakukan oleh tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa malam. Pelaku yang berada di dalam rumah temannya langsung diringkus. Ketika ditangkap, pelaku sempat berusaha memberikan perlawanan. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku akhirnya digelandang ke Polda Metro Jaya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita sebuah sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menghabisi nyawa korban diduga ingin menguasai sepeda motor. Sebelumnya, seorang pria yang diketahui bernama Cahya Agung Dwija Rosito ditemukan tewas bersimbah darah dengan tubuh penuh luka senjata tajam di sebuah lahan kosong di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa sore kemarin. Saat ditemukan, tubuh korban dalam posisi terlentang dengan bagian perut hingga wajah tertutup kain sarung. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penangkapan pelaku penganiaya polisi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Ya, pelaku yang sudah terkepung nekat melawan dengan senjata tajam, menembak polisi dan warga. Pali, 60 tahun, terpaksa dikepung oleh warga dan polisi saat menyandra orang tuanya sendiri usai menikam purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Luwu, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berjalan dramatis. Pasalnya, pelaku membekali diri dengan senjata tajam. Bahkan saat dikepung, pelaku mengancam dengan melepas tembakan ke arah warga dan polisi menggunakan senapan angin kosong. Namun demikian, pelaku akhirnya berhasil tertangkap. Sementara korban yang mendapat luka tikam di kepala dan perut menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sebelumnya, kasus bermula saat pelaku sedang mengamuk dan mengejar warga dengan senjata tajam. Korban yang hendak menenangkan justru menjadi sasaran pelaku. Usai menikam korban, pelaku bersembunyi di atas rumah miliknya sambil menyandra orang tuanya. Saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut termasuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda berusia 21 tahun yang tewas ditikam di bagian punggung di perlintasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku tak lain adalah teman korban sendiri karena kesal kerap dibully. Enggak, kau turun dari mana? Tim gabungan dari Subdit Jatanras Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda 21 tahun di perlintasan kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelakunya adalah MF yang tak lain adalah teman korban sendiri. Usai diringkus di rumah kontrakannya di kawasan Tanah Abang, pelaku kemudian dibawa ke lokasi kejadian untuk melakukan pra-reka ulang. Pelaku menikam korban di bagian punggung sebelah kanan di trotoar jembatan yang kemudian kabur ke arah banjir Kanal Barat. Sementara korban yang sudah bersimbah darah sempat berlari ke bawah perlintasan kereta dan akhirnya terkapar di badan rel. Diduga, pelaku nekat menikam korban akibat dendam karena korban kerap membuli pelaku dan pernah menusuk kaki kanan temannya. Pelaku kemudian dibawa kembali ke Polda Metro Jaya guna diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam di bagian punggung di perlintasan rel kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Korban ternyata dibunuh oleh temannya sendiri. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Pemirsa, diduga tidak berkonsentrasi saat berkendara, seorang pengemudi sepeda motor melaju kencang dan menabrak sebuah truk. Ya, akibatnya kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan terjepit di kolong truk. Kecelakaan yang melibatkan truk barang dan sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Dolokpop, Batubara, Sumatera Utara. Kecelakaan berawal saat ketika pemotor melintas dari arah Medan menuju Kisaran, sementara truk barang melintas dari arah berlawanan. Setibanya di lokasi, pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi, diduga mengalami kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi mengendarai kendaraannya. Melihat motor oleng ke kanan, sopir truk langsung menghentikan kendaraannya, namun pemotor terus melaju dan menabrak truk bagian depan yang mengakibatkan pemotor bersama motornya terjepit di kolong truk. Ironisnya saat kejadian sopir truk sempat melarikan diri, namun kini sudah menyerahkan diri ke Satlantas Polres Batubara. Hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, sementara itu truk, barang, dan motor sudah diamankan di Satlantas Polres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang WNA asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun, setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Tiba di Bali pada pukul 17.30 dan diserahkan langsung ke pihak keluarga. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, nelayan Pantai Pengklung, Pesanggerahan Banyuwangi menemukan jenazah perempuan yang diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Ya, jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah rumah sakit untuk Rumah Sakit Umum Belambangan, maksud kami, pemirsa. Sosok jenazah perempuan ditemukan nelayan di Pantai Pengklung, Pesanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah ditemukan di darat yang terhempas ombak laut saat pasang. Namun kondisi jenazah sudah tidak bisa dikenali karena faktor alam. Meski demikian, jenis kelamin diketahui perempuan dan hanya mengenakan bra berwarna pink. Petugas langsung mengevakuasi dan membawanya ke kamar jenazah Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi untuk dilakukan identifikasi. Hingga saat ini sebanyak 17 penumpang KM Tunu Pratama Jaya masih dalam pencarian. Sejauh ini sudah 18 penumpang ditemukan meninggal dunia dan 30 orang selamat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiaya oknum juru parkir. Ya, atas kejadian tersebut, personel Dinas Perhubungan mengalami luka di wajah dan perkaranya telah dilaporkan ke polisi.
Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan, sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Akibat pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum Usuh. Lakukan pengembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul. Yaitu teman dari patroli juga, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil Dishub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ikuti arahan juru parkir liar, 3 emak-emak terjaring razia Dishub di Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mereka sempat protes kepada petugas saat kendaraannya diderek paksa. Kita pernah melakukan penindakan dari pihak Sudin Jakarta Pusat, lalu aman yang normal. Ini kalau mau disembunyiin harusnya yang Iya Pak, jangan yang mati. 3 mama melakukan protes saat menyadari kendaraan mereka akan diderek petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Sempat terjadi adu mulut saat mereka mempertahankan kendaraannya. Kalau ibu mengecek itu kan tanggal 10, ibu membayarkan. Ketika mama ini berdalih tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menyatakan bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Karena tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Awalnya saya jalan mau parkir, katanya di sini boleh, saya juga udah ngomong sama pihak tukang parkir. Ini kalau diderek nggak apa-apa, ini ada tukang ada BLAC-nya tuh, bedanya tuh yang pakai jaket itu. Ya itu saya ini dong, parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau, mending ke gedung sebelah. Razia dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Di lokasi ini petugas berhasil menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral pemirsa, aksi sekelompok orang yang merupakan debt collector menarik paksa motor milik seorang pria di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, ada 4 orang debt collector yang ribut dengan pemilik motor. Korban yang mengenakan helm dan tas warna biru berusaha merebut kunci motor dari tangan salah satu debt collector tersebut. Meski korban sempat berhasil merebut kembali motor miliknya, namun aksi rebutan motor masih terus berlanjut. Menurut seorang warga, Agus mengatakan debt collector yang berjumlah 4 orang itu sempat melakukan pemaksaan untuk membawa motor incarannya dengan cara merebut kunci motor. Perebutan motor ini berlangsung sekitar 15 menit hingga akhirnya sang pria dapat lolos. Sih terakhir dia ada pengendara Gojek lewat, dia nanya, kenapa nih bang, gitu kan. Nah terus si Matela bilang ke Gojeknya, bang ini bang tolong dampingin aja bang, gitu. Itu ke apa? Ke Gojek lewat kebetulan. Oh jadi ada yang bantuin ya? Ada yang bantuin. Aksi berebut paksa kendaraan yang dilakukan oleh sekelompok debt collector kerap terjadi di wilayah tersebut lantaran tak ada pihak kepolisian yang berjaga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah video amatir menunjukkan belatung di menu makan bergizi gratis untuk siswa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya pemirsa, ini lebih miris lagi, temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban.
Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Antara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 ada yang ini. Lihatnya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Utara membuat ruas jalan raya dari arah Yosudarso mengarah Cempaka Putih ini tergenang banjir, pemirsa. Pemirsa, sejumlah kendaraan terpaksa harus mengurangi kecepatannya akibat jalan dari arah Yosudarso mengarah Cempaka Putih tergenang banjir. Air yang menggenangi jalan raya tersebut dengan ketinggian 30 hingga 40 cm mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Banjir ini diduga diakibatkan dari sistem drainase yang berada di pinggir jalan tersumbat dan mengakibatkan jalur air tertutup. Akibat banjir, arus lalu lintas dari arah Yosudarso mengarah ke Cempaka Putih macet panjang. Ya, pemirsa, 8 orang tewas dan 17 lainnya terluka akibat serangan militer Israel ke lokasi pendistribusian air di kamp pengungsi Nusairat, Gaza, Palestina. Enam dari 8 orang atau 8 korban yang tewas akibat serangan Zionis merupakan anak-anak, pemirsa. Para korban tengah mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih ketika serangan terjadi. Militer Israel mengaku target serangan mereka adalah Hamas. Namun mereka berdalih ada gangguan teknis yang menyebabkan rudal melenceng. نقطة مياه استهداف نقطة مياه استهداف نقطة مياه في المخيم الحصار الخانق الذي يشهده القطاع. Kelaparan yang melanda rakyat Gaza semakin memprihatinkan. Blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel selama lebih dari 3 bulan membuat warga Gaza harus berebut makanan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Pemirsa, anak-anak hanya bisa menangis akibat terjepit saat mereka berebut makanan di lokasi bantuan terbatas di jalur Gaza. Anak-anak ini nekat berdiri di barisan depan karena takut tak kebagian makanan yang jumlahnya sangat terbatas akibat blokade dilakukan Israel selama lebih dari 3 bulan terhadap warga Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahkan menuding Israel sengaja menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan yang jelas-jelas sebagai kejahatan perang. Dilansir dari Anadolu Agensi, akibat blokade Israel ini, setidaknya 67 anak-anak di Gaza meninggal dunia akibat menderita kelaparan akut. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, di Rafah, Gaza Selatan, 20 orang tewas termasuk anak-anak setelah menghirup gas yang ditembakkan tentara pendudukan Israel. Para korban tewas saat antri bantuan makanan. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tanpa ambulans atau kendaraan yang memadai, 10 orang anak ini ditumpuk dalam sebuah motor bak terbuka dengan kondisi memprihatinkan. Anak-anak ini dilarikan ke rumah sakit setelah menghirup gas yang ditembakkan tentara pendudukan Israel di pusat bantuan di Rafah.
Anak-anak dan jumlah warga Gaza sebelumnya terpaksa antre di pusat bantuan Amerika Altina di Rafah Utara. Diduga terjadi kekacauan setelah tentara Amerika menutup gerbang utama pusat distribusi bantuan, sementara masih banyak warga Gaza menderita kelaparan dan sangat berharap mendapatkan sedikit makanan demi bisa bertahan hidup. Perjuangan warga Gaza demi bertahan hidup berbuah sebaliknya. 20 orang dilaporkan tewas dan jumlah lainnya terluka akibat antri bantuan makanan yang distribusinya dimonopoli Amerika Serikat dan Israel. Meski disebut bantuan kemanusiaan, namun seringkali bantuan Amerika dan Israel ini justru berakhir dengan kematian. Pemirsa, militer Israel gempur kota Damaskus, Suriah. Pasukan IDF mengatakan tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi penduduk Druze di Swadia. Pemirsa, markas staf umum Suriah hancur lebur setelah serangan udara Israel menghantam tengah kota Damaskus. Bahkan serangan Israel terekam jelas saat siaran televisi berlangsung hingga membuat pembaca berita menghindari serangan tersebut. Dampak dari serangan udara Israel di markas staf umum di Damaskus memperlihatkan bangunan yang runtuh, kendaraan yang hancur dan juga puing-puing yang berserakan di area tersebut. Menurut kantor berita Suriah Sana, serangan Israel di Damaskus menewaskan 1 orang dan melukai 18 orang lainnya. Israel mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan, mereka telah menargetkan situs-situs militer milik rezim Suriah di Damaskus, termasuk markas besar staf umum dan lokasi lain di dekat Istana Presiden. Pemirsa, ketegangan di Israel meningkat setelah Israel serang militer milik Suriah. Israel mengaku langkah tersebut merupakan cara melindungi etnis minoritas Druze. Hal tersebut membuat situasi Timur Tengah semakin rumit. Pasukan Suriah menembakkan senapan mesin di samping kendaraan lapis baja di kawasan Sweida. Ketegangan di Suriah meningkat setelah Israel mengumumkan serangan terhadap tank milik Suriah di wilayah Sweida yang mengakibatkan 30 orang tewas dan 100 orang luka. Serangan ini dilatar belakangi oleh insiden kekerasan yang melibatkan kelompok Druze dan Badui yang kemudian memicu intervensi militer Israel. Israel menganggap serangan ini merupakan langkah melindungi etnis minoritas Druze yang terjebak dalam perselisihan antara suku Badui dan pasukan Suriah. אנחנו פועלים גם בסוריה היום, מהבוקר. יש לנו מחויבות לשמור על אזור דרום מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. אנחנו לא נרשה לחזור למצב שמקיימים לנו שם לבנון שנייה. ואנחנו גם מחויבים לשמור על התושבים הדרוזים. אנחנו עושים זאת באמצעות פעולות עצימות. אני מקווה שלא נצטרך לפעול יותר. זה תלוי מאוד במה שמבינים וגם עושים וגם לא עושים בדמשק. Pemerintah Suriah mengecam tindakan Israel dan menuntut agar negara-negara lain menghormati kedaulatan Suriah serta tidak mendukung gerakan separatis di wilayah itu. Sementara di Rafah, Gaza Selatan, pemirsa, 20 orang tewas termasuk anak-anak setelah menghirup gas yang ditembakkan tentara pendudukan Israel. Ya, para korban tewas saat antre bantuan makanan. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tanpa ambulans atau kendaraan yang memadai, 10 orang anak ini ditumpuk dalam sebuah motor bak terbuka dengan kondisi memprihatinkan. Anak-anak ini dilarikan ke rumah sakit setelah menghirup gas yang ditembakkan tentara pendudukan Israel di pusat bantuan di Rafah. Anak-anak dan jumlah warga Gaza sebelumnya terpaksa antre di pusat bantuan Amerika Altina di Rafah Utara.
Diduga terjadi kekacauan setelah tentara Amerika menutup gerbang utama pusat distribusi bantuan, sementara masih banyak warga Gaza menderita kelaparan dan sangat berharap mendapatkan sedikit makanan demi bisa bertahan hidup. Perjuangan warga Gaza demi bertahan hidup berbuah sebaliknya. 20 orang dilaporkan tewas dan jumlah lainnya terluka akibat antri bantuan makanan yang distribusinya dimonopoli Amerika Serikat dan Israel. Meski disebut bantuan kemanusiaan, namun seringkali bantuan Amerika dan Israel ini justru berakhir dengan kematian. Militer Israel melakukan serangan di lokasi pendistribusian air di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza. Akibatnya 8 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka. Pemirsa, tercatat 6 dari 8 korban tewas merupakan anak-anak. Para korban tengah mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih ketika serangan terjadi. Militer Israel mengaku target serangan mereka adalah Hamas. Namun mereka berdalih ada gangguan teknis yang menyebabkan rudal melenceng. استهداف نقطة مياه في المخيم الجديد وعدد من الشهداء. Pemirsa, kelaparan yang melanda rakyat Gaza semakin memprihatinkan. Ya, pemirsa, blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel selama lebih 3 bulan membuat warga Gaza ini harus berebut makanan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Anak-anak hanya bisa menangis, pemirsa, akibat terjepit saat mereka berebut makanan di lokasi bantuan terbatas di jalur Gaza. Anak-anak nekat berdiri di barisan depan karena takut tak kebagian makanan yang jumlahnya sangat terbatas. Akibat blokade yang dilakukan Israel selama lebih dari 3 bulan terhadap warga Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menuding Israel sengaja menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan yang jelas-jelas sebagai kejahatan perang. Dilansir dari Anadolu Agency, akibat blokade Israel setidaknya 67 anak-anak di Gaza meninggal akibat menderita kelaparan akut. Militer Israel gempur kota Damaskus, Suriah, pemirsa. Pasukan IDF mengatakan tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi penduduk Druze di Swadia. Markas Staf Umum Suriah hancur lebur setelah serangan udara Israel menghantam tengah kota Damaskus. Bahkan serangan Israel terekam jelas saat siaran televisi berlangsung hingga membuat pembaca berita menghindari serangan tersebut. Dampak dari serangan udara Israel di Markas Staf Umum di Damaskus memperlihatkan bangunan yang runtuh, kendaraan yang hancur dan juga puing-puing yang berserakan di area tersebut. Menurut kantor berita Suriah Sana, serangan Israel di Damaskus menewaskan 1 orang dan juga melukai 18 lainnya. Israel mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan mereka telah menargetkan situs-situs militer milik rezim Suriah di Damaskus, termasuk markas besar staf umum dan lokasi lain di dekat Istana Presiden. Pemirsa, ketegangan di Israel meningkat setelah Israel serang militer milik Suriah. Israel mengaku langkah tersebut merupakan cara menuding melindungi pemirsa etnis minoritas Druze. Hal tersebut membuat situasi Timur Tengah makin rumit. Pasukan Suriah menembakkan senapan mesin di samping kendaraan lapis baja di kawasan Sweida. Ketegangan di Suriah meningkat setelah Israel mengumumkan serangan terhadap tank milik Suriah di wilayah Sweida yang mengakibatkan 30 orang tewas dan 100 orang luka. Serangan ini dilatar belakangi oleh insiden kekerasan yang melibatkan kelompok Druze dan Badui yang kemudian memicu intervensi militer Israel.
Israel menganggap serangan ini merupakan langkah melindungi etnis minoritas Druze yang terjebak dalam perselisihan antara suku Badui dan pasukan Suriah. אנחנו פועלים גם בסוריה היום, מהבוקר. יש לנו מחויבות לשמור על אזור דרום מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. אנחנו לא נרשה לחזור למצב שמקיימים לנו שם לבנון שנייה. ואנחנו גם מחויבים לשמור על התושבים הדרוזים. אנחנו עושים זאת באמצעות פעולות עצימות. אני מקווה שלא נצטרך לפעול יותר. זה תלוי מאוד במה שמבינים וגם עושים וגם לא עושים בדמשק. Pemerintah Suriah mengecam tindakan Israel dan menuntut agar negara-negara lain menghormati kedaulatan Suriah serta tidak mendukung gerakan separatis di wilayah itu. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor melalui telepon. Diketahui Presiden Trump memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi via sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menegosiasi tarif impor bagi Indonesia. Presiden menyebut negosiasi dengan pihak Amerika Serikat mengenai tarif impor ini berjalan cukup alot. Dan Trump merupakan negosiator yang cukup keras. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo sesampainya di Indonesia usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Trump akhirnya memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun ke 19% dari keputusan awal yakni 32%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan alot akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September atau Oktober tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun, imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia serta akses penuh Amerika Serikat untuk sumber daya Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mematok tarif impor barang asal Indonesia yang masuk Amerika Serikat sebesar 19%. Trump mengklaim kesempatan ini tercapai setelah ia berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia. Menariknya, Trump memberikan sejumlah syarat supaya Indonesia bisa menikmati tarif ini. Pertama, Indonesia harus bebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kemudian Indonesia harus mematuhi untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244,74 triliun rupiah. Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar Amerika Serikat atau setara 73 triliun rupiah. Terakhir, Indonesia diharuskan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Sementara itu, barang-barang dari Indonesia bebas masuk ke Eropa tanpa dikenakan pajak. Kebijakan ini diambil Uni Eropa setelah bertemu dengan Presiden Prabowo. Dear Mr. President,
Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di Eropa menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa menjadi 0%. Thank you. Kesepakatan ini tertuang dalam Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement. Saat ini ada 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kesepakatan ini membuka lebar keran impor barang-barang asal Indonesia untuk masuk ke Eropa. Adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi 0. Dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0. Dan itu kesepakatan yang sangat amat baik untuk investasi, industri, dan ekonomi. Oke, itu. Kemudian di Eropa sendiri ada 27 negara, jadi Anda dapat bayangkan tentunya ini sangat baik. Populasi Eropa sekitar 700 juta, berarti ini membuka seluas-luasnya hubungan antara Indonesia dan Eropa di segala. Pemirsa, pemerintah mengakui kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan dari perjanjian perdagangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-CEPA. Kelapa sawit asal Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh Uni Eropa, melainkan sangat dibutuhkan oleh industri di kawasan Uni Eropa. Meski demikian, Uni Eropa juga meminta sejumlah syarat kepada Indonesia terkait kelapa sawit. Permintaan tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa telah menuntaskan negosiasi EU-CEPA. Hal itu diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Belgia hari Minggu kemarin. Prabowo mengatakan kedua belah pihak telah berhasil menyatukan kepentingan ekonomi yang sebelumnya berlangsung cukup alot. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat bahwa kerjasama justru akan menguntungkan. Selain itu, pemirsa, perusahaan Perancis tertarik berinvestasi di sektor kelistrikan di Indonesia. Fokus investasi diarahkan pada energi baru terbarukan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga nuklir. Hal tersebut disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden bidang energi dan iklim Hashim Joyo Hadikusumo usai menghadiri French Indonesia Business Breakfast Dialogue di Paris, Prancis. Hashim menyebut industri nuklir di Prancis sangat kuat karena 80% sumber listrik di Prancis dari tenaga nuklir. Selain itu, Hashim juga menambahkan bahwa keberadaan tenaga nuklir di Indonesia dipastikan aman. Pemirsa, 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupagayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini masih belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupagayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik mengenai apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Darupagayunan. Namun setelah 1 minggu, belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi menyelidiki setiap rincian barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit hingga bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sebelumnya diketahui Arya Darupagayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum mengonfirmasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meminta agar kasus kematian suaminya diusut hingga tuntas.
Istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, meminta agar penangkapan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya diusut tuntas serta tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Elma menyampaikan permohonan tersebut saat dikunjungi oleh Kompolnas di kediamannya. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, mengaku sedikit lega setelah mendengar penjelasan langsung bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional. Elma meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Semuanya dituntaskan sama nggak yang berwajib saja. Terima kasih semua. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Seperti diketahui, polisi telah menahan 3 tersangka dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada 2 tersangka. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirkrimum Polda Jawa Barat mengungkap 1 tersangka baru terkait sindikat tindak pidana perdagangan orang. Tersangka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta yang berperan sebagai perawat. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap 1 lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung. Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di Kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kejagung mengungkap pengadaan laptop di Kemendikbudristek dalam kasus korupsi pengadaan laptop telah dibahas dalam grup WhatsApp, bahkan saat Nadiem belum dilantik sebagai menteri. Kejaksaan Agung mengungkap Nadiem bersama dengan staf khususnya sempat membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim. Dalam grup WhatsApp ini sudah ada pembahasan tentang program digitalisasi di Kemendikbudristek. Dan program ini berlanjut setelah Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri. Dari fakta tersebut, Kejagung menyimpulkan bahwa rencana proyek digitalisasi telah ada sebelum Nadiem Makarim menjadi menteri. Sebelumnya, mantan Mendikbudristek menjalani pemeriksaan maraton selama hampir 10 jam di Kejaksaan Agung. Ia diperiksa untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara 9,9 triliun rupiah. Usai diperiksa, tak banyak kata yang keluar dari mulut Nadiem Makarim. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah. Salah satu tersangka belum bisa ditahan dan ditetapkan sebagai DPO Kejagung. Pemirsa, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, penahanan terhadap Juristan belum bisa dilakukan karena berada di luar negeri. Kendati demikian, Kejagung sudah memasukkan nama Juristan, mantan staf sus Nadiem Makarim tersebut dalam daftar pencarian orang alias buronan Kejagung.
Pemirsa, sebelumnya usai berbagai penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka. Saat ini kita sedang memastikan keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Nanti kita koordinasi dengan negara-negara tetangga atau negara yang dianggap terdeteksi ada keberadaan yang bersangkutan. Saudara inisial JT itu. Yang jelas kita tidak lagi melakukan pemanggilan, mungkin nantinya penyidik rencana akan melakukan menetapkan DPO dari. Pemirsa, kembali di Ajus Pagi, pemirsa, tidak terima dibubarkan. Sekelompok geng motor maksud kami diduga pelaku balap liar mengamuk hingga menjarah warung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai peristiwa, polisi memburu dan berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga merupakan anggota geng motor. Inilah rekaman video amatir warga saat kelompok pengendara sepeda motor terduga pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Dengan membawa kayu dan batu, kelompok pengendara motor ini merusak sebuah warung dan menganiaya 5 orang warga sekitar. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pengendara sepeda motor ini diduga tengah melakukan aksi balap liar. Warga yang resah lantas membubarkan aksi balap liar tersebut. Tidak terima dibubarkan, mereka kemudian langsung menyerang warga. Warga yang kalah jumlah oleh para pelaku kemudian bersembunyi di dalam warung hingga dianiaya para pelaku. Kelompok pesepeda motor ini juga menjarah isi warung dan merusaknya. Kami lerai, terus sambil diusir pelan-pelan. Situ dari saya usir sampai dari lampu merah ini sampai di halte, aman-aman aja tuh. Pas mau makin diusirin lagi, nyampe di pom bensin Shell, nyerang. Nah, disitulah udah membabi buta tuh, sampai di sini. Atas peristiwa ini 5 orang warga menjadi korban hingga 1 orang warga menderita luka sabetan senjata tajam. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, A News melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda berusia 21 tahun yang tewas ditikam di bagian punggung di perlintasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, pelaku tak lain adalah teman korban sendiri karena kesal kerap dibully. Dari mana? Tim gabungan dari Subdit Jatan Ras Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda 21 tahun di perlintasan kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelakunya adalah MF yang tak lain adalah teman korban sendiri. Usai diringkus di rumah kontrakannya di kawasan Tanah Abang, pelaku kemudian dibawa ke lokasi kejadian untuk melakukan pra-reka ulang. Pelaku menikam korban di bagian punggung sebelah kanan di trotoar jembatan yang kemudian kabur ke arah banjir Kanal Barat. Sementara korban yang sudah bersimbah darah sempat berlari ke bawah perlintasan kereta dan akhirnya terkapar di badan rel. Diduga, pelaku nekat menikam korban akibat dendam karena korban kerap membuli pelaku dan pernah menusuk kaki kanan temannya. Pelaku kemudian dibawa kembali ke Polda Metro Jaya guna diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam di bagian punggung di perlintasan rel kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Korban ternyata dibunuh oleh temannya sendiri. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, Ditkrimum Polda Jawa Barat menangkap 1 tersangka baru terkait sindikat tindak pidana perdagangan orang. Ya, tersangka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta yang berperan sebagai perawat. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap 1 lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung.
Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di Kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tidak berkonsentrasi saat berkendara, seorang pengemudi sepeda motor melaju kencang dan menabrak sebuah truk. Ya, akibatnya kejadian tersebut, pengendara sepeda motor ini mengalami luka berat dan terjepit di kolong truk. Kecelakaan yang melibatkan truk barang dan sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Dolokpop, Batubara, Sumatera Utara. Kecelakaan berawal saat ketika pemotor melintas dari arah Medan menuju Kisaran, sementara truk barang melintas dari arah berlawanan. Setibanya di lokasi, pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi, diduga mengalami kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi mengendarai kendaraannya. Melihat motor oleng ke kanan, sopir truk langsung menghentikan kendaraannya, namun pemotor terus melaju dan menabrak truk bagian depan yang mengakibatkan pemotor bersama motornya terjepit di kolong truk. Ironisnya saat kejadian sopir truk sempat melarikan diri, namun kini sudah menyerahkan diri ke Satlantas Polres Batubara. Hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, sementara itu truk, barang, dan motor sudah diamankan di Satlantas Polres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Ya, seorang WNA asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun, setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Tiba di Bali pada pukul 17.30 dan diserahkan langsung ke pihak keluarga. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.